warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas bahasa pada elemen membaca fase B kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggia Nurkolbi Hidayat, salah satu anggota dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan mengenai permasalahan yang kelompok 2 ambil serta solusi yang kelompok 2 buat untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, di sini kelompok 2 mengambil permasalahan mengenai peserta didik kesulitan memahami gagasan utama dan gagasan pendukung dalam teks narasi. Solusi yang kita buat yaitu kita membuat aplikasi menggunakan SAC, yaitu aplikasi menyelami gagasan, yang mana di dalamnya terdapat kumpulan materi mengenai gagasan utama dan gagasan pendukung, serta terdapat contoh-contoh teks narasi yang mengandung gagasan utama dan gagasan pendukung, serta terdapat juga latihan-latihan mengenai gagasan utama dan gagasan pendukung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat produk aplikasi menyelami gagasan. Yang pertama, download aplikasi pembuatnya dulu, yaitu Smart Illustrator atau SAC. Selanjutnya, siapkan elemen dan desain di Canva dan di-download, disatukan dalam satu folder. Selanjutnya, buka aplikasi SAC-nya. Pada tampilan awal, ada pilihan memilih perangkat yang akan digunakan. Di sini kami memilih perangkat Android dengan resolusi 1080 x 1920 pixel, lalu klik tombol submit. Pada halaman pertama, Start Page, masukkan background menyelami gagasan. Selanjutnya, tambahkan elemen Start. Pada elemen Start, diklik elemennya, pergi ke menu Interaction, klik Touch, klik Object, klik Free Page. Pilih page yang berisi menu aplikasinya. Selanjutnya, klik menu Contoh Cerita, klik Interaction, klik Touch, klik Object, pilih Contoh Cerita, klik Flip Page, pilih halaman yang berisi contoh cerita. Lakukan interaction yang sama pada elemen profil pengembangan, JPTP, definisi, ciri-ciri, dan latihan. Selanjutnya, jangan lupa menambahkan background untuk aplikasinya dengan cara klik page yang di sebelah interaction di atas, klik BGM, klik add BGM, dan pilih musik yang ingin digunakan. Setelah itu, masukkan elemen suara on dan suara off. Pada tombol suara on diberi perintah, yaitu interactionnya klik touch, pilih object on, pilih play back sound. Selanjutnya, klik pada elemen tombol musik off, klik touch, pilih off. Selanjutnya, stop back sound. Lakukan di setiap elemen back sound. Lakukan semua elemen sound off dan sound on, dan lakukan perintah yang sama. Selanjutnya, pergi ke page yang contoh cerita, tambahkan elemen back dan next. Lakukan interaction back, pilih interaction, klik touch, klik object back, klik flip page, pilih page sebelumnya atau pilih page yang diinginkan. Selanjutnya, pada elemen next, lakukan sama. Pada interactionnya touch, object, next, pilih flip page yang diinginkan. Lakukan di setiap elemen yang ada tombol next dan tombol back. Selanjutnya, pada menu latihan, masukkan semua soalnya terlebih dahulu. Selanjutnya, buat page dan masukkan background atau desain tentang latihannya, yaitu masukkan tombol next, back, sound tadi. Selanjutnya yaitu masukkan soal, masukkan elemen gelembung pertanyaan jawabannya, masukkan semua yang diperlukan. Setelah itu, pada bubble jawaban, klik bubble-nya. Pada properti di sebelah kanan, checklist dragging atau centang, terus centang pushback after dragging, centang engage when dragging. Pada bubble yang salah, berikan animasi pada bubble yang salah dengan cara pergi ke menu animasi, klik yang paling bawah, cari advance animasi, dan tambahkan animasinya, yaitu bubble bergerak ke kanan dan balik lagi ke posisi semula. Lakukan ke semua bubble yang salah. Selanjutnya, tambahkan hotspot terlebih dahulu, yang dimana hotspot ini berguna untuk masukkan atau menarik gelembung ke dalam tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, pada bubble yang salah tadi, klik interaction. Selanjutnya, klik enter hotspot dan masukkan ke hotspot yang tadi. Klik objek. Jika dia objeknya salah, klik papan peringatan objek salah. Selanjutnya, klik appear, gunanya untuk memunculkan papan peringatan salah. Lakukan hal yang sama pada semua bubble yang salah. Pada bubble yang benar, klik property yang sebelah kanan, klik dragging,
centang draggingnya, centang pushback after dragging, centang and latch when dragging. Pada bubble benar ini tidak ditambahkan animasi, tetapi cuman di interaction yang sama. Bedanya di sini pada bubble yang benar, interactionnya kurang lebih sama, yaitu klik bubble benar, klik interaction, enter hotspot, pilih hotspot yang tadi, selanjutnya pilih objek papan peringatan benar, dan klik appear. Lakukan berulang, yaitu klik interaction, klik enter hotspot, klik objek, objeknya ya di sini objek bagian-bagian ikan, klik appear. Selanjutnya pada bubble yang benar, klik interaction lagi, klik enter hotspot, pilih hotspot yang tadi, selanjutnya pilih objeknya, objek next, dan klik appear. Jadi ketika dia benar, papan peringatan benar akan muncul, bagian ikan akan muncul, dan tombol next akan muncul. Lakukan pada setiap soal. Jika semua soal setelah selesai, kita buat page terakhir, yaitu page di mana ikannya telah menyatu semua. Tambahkan elemen hore dan lakukan animasi pada ikannya dengan cara klik ikan yang sudah jadi, klik animation, pilih advance animation, dan buat animasinya. Animasi yang pertama yaitu ikan berawal dari kanan muncul, selanjutnya ke tengah, dan selanjutnya ikannya ke kiri. Selanjutnya klik pada ikan yang udah jadi, yang utuh, klik animasi, klik advance animation, tambahkan animasi ikan bergerak dari kanan keluar ke kiri. Selanjutnya masukkan elemen baru, yaitu elemen ikan utuh yang kedua dan elemen hore 2. Selanjutnya pada ikan yang telah diberi animasi, jangan lupa diberikan interaction ya, dengan cara klik animasi end, klik objek ikan utuh yang kedua, klik appear. Jadi setelah animasinya selesai akan muncul ikan utuh yang kedua. Nah, selanjutnya pada elemen ikan utuh yang kedua dan pada elemen hore 2 tadi, jangan lupa klik bagian properti yang sebelah kanan, klik hide, centang hide-nya. Untuk ketika animasinya dimulai, semua elemen hore dan ikan utuh kedua tadi tidak muncul. Selanjutnya pada ikan utuh yang kedua diberi interaction ya, dengan cara klik interaksi, klik appear, klik elemen hore yang 2 tadi, klik appear. Jadi ketika ikan utuhnya muncul, hore yang 2 tadi akan muncul juga. Selanjutnya jangan lupa menambahkan sound effect dengan cara klik kanan, pilih insert local audio, pilih audio yang diinginkan. Selanjutnya berikan interaksi pada ikan utuh yang kedua, klik appear, klik objek, pilih objek yang sound effect tadi, klik play. Setelah menambahkan sound tadi, sudah jadi aplikasi menyelami gagasan. Selanjutnya klik yang sebelah sudut kiri atas pilihan bacaan smart, klik output. Pada bagian output akan muncul add name, bundle identifier, version code, monitor save, icon, dan lain-lain. Nah, pada nama berikan nama yaitu menyelami gagasan. Pada bundle identifier di situ ada contohnya, ikuti contohnya, dan version code pilih version 1 atau 2 itu terserah. Selanjutnya pilih icon yang ingin ditampilkan ketika aplikasinya di-download. Klik submit. Setelah itu aplikasi siap digunakan. Di sini tampilan awalnya itu ada tombol start, nanti kita klik startnya. Di sini ada beberapa menu yang bisa dipilih, ada profil pengembang, contoh cerita, CP dan TP, definisi, ciri-ciri, dan latihan. Pertama-tama kita buka definisi. Di sini ada definisi teks narasi, lalu definisi gagasan utama. Ini ada tombol next juga di atas, bisa diklik-klik. Ada juga definisi gagasan pendukung. Kita klik tombol home, lalu kita klik ciri-ciri. Di sini ada ciri-ciri gagasan utama dan ciri-ciri gagasan pendukung. Kita klik lagi tombol home. Di sini ada profil pengembang, back, CP dan TP, back. Ada contoh cerita. Di sini bisa memilih buku mana yang ingin dipilih. Misalnya buku yang nomor 1. Di sini ada cerita Si Kancil dan Pak Tani. Di sini tuh setiap paragrafnya nanti ada diberitahu mana gagasan pendukung dan gagasan utamanya. Klik home. Ada cerita keempat yang berjudul Aku Bisa Melakukannya, Bu. Di sini juga sama, ada contoh cerita. Lalu back, kita coba ke latihan. Di sini ada cerita tentang yang pertama itu sahabat laut yang bijak. Next. Di sini ada perintah, tariklah salah satu gelembung kalimat yang mengandung gagasan utama dengan ciri-ciri menjadi fokus pembahasan. Kita coba yang A. Ternyata yang A ini salah.
Yang D, benar. Salah satu kalimat yang mengandung gagasan utama dengan ciri-ciri menjadi fokus pembahasan adalah laut adalah pemberi kehidupan. Jika kita merusaknya, maka kita juga akan kehilangan sahabat terbaik kita. Di sini kalau benar ini ada muncul tubuh ikan. Di sini berawal dari ekor. Next. Di sini ada cerita kedua yaitu Raka dan Bunga Ketulusan. Next. Ini ceritanya. Nah, di sini juga ada kuisnya lagi. Tariklah salah satu gelembung kalimat yang mengandung gagasan utama dengan ciri-ciri bersifat umum. Kita coba yang C, salah. B, salah. Yang A yang benar. Nih ada tubuh ikan lagi kalau benar. Next. Cerita. Di sini kita coba tarik ciri-ciri bersifat spesifik. Gagasan pendukung dengan ciri-ciri bersifat spesifik. Coba yang salah. Yang benar adalah Lulu membantu burung hantu yang terjebak dan belajar tentang kebaikan. Next, peternakan Rimberio. Tariklah salah satu gelembung kalimat yang mengandung gagasan pendukung dengan ciri-ciri mengandung detail. Salah. Ini benar. Tina dan Nino menyelamatkan Milo dari belakang tumpukan jerami di gedung tua. Next, kemudian tariklah salah satu gelembung kalimat yang mengandung gagasan pendukung dan ciri-ciri mengandung detail. Ini salah. Nah, next. Nah, kalau sudah selesai ini dan kalau skornya besar, benar semua, maka tubuh ikannya ini akan jadi padu seperti ini. Baik, selanjutnya setelah mengetahui penjelasan mengenai masalah dan solusi yang telah kelompok kami buat dan setelah mengetahui bagaimana cara membuatnya dan juga bagaimana cara penggunaannya, nah solusi dari kelompok kami ini tentunya memiliki manfaat, yaitu untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Manfaat utama dari solusi yang telah kelompok kami buat yaitu dengan aplikasi ini siswa dapat memahami cerita dengan lebih baik, di mana dengan bantuan gambar dan peta atau mind mapping di sini siswa dapat lebih mudah menangkap inti cerita dan juga dapat mempermudah siswa dalam memahami teks narasi secara lebih mendalam melalui visualisasi hubungan gagasan utama dan gagasan pendukung dalam sebuah teks narasi yang ada pada aplikasi tersebut. Kemudian dengan aplikasi ini juga belajar bisa lebih mudah diingat oleh siswa, yang dimana di dalam aplikasi ini dengan metode visual dan interaktif tentunya dapat membantu siswa mengingat apa yang telah mereka pelajari dengan lebih lama gitu dibandingkan dengan media secara konvensional. Kemudian aplikasi ini juga memiliki manfaat fleksibilitas dalam pembelajaran. Jadi aplikasi ini dapat menyesuaikan belajar sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan siswa. Maksudnya di sini siswa dapat belajar secara mandiri kapanpun dan dimanapun mereka mau sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan siswa. Karena produk yang kelompok kami buat itu berupa aplikasi, di mana aplikasi ini dapat diinstal dan dipasang di handphone. Jadi masing-masing siswa dapat menginstal aplikasi tersebut di handphonenya masing-masing sehingga mereka bisa belajar lebih fleksibel gitu sesuai dengan keinginan mereka di luar pembelajaran bersama guru. Kemudian aplikasi ini juga menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, di mana di dalam aplikasi ini terdapat latihan soal berupa permainan. Jadi nanti dengan aplikasi ini siswa belajar sambil bermain gitu, dan dilengkapi juga dengan animasi-animasi yang menarik sehingga proses pembelajaran lebih menyenangkan dan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian aplikasi ini juga dapat membantu memecahkan masalah. Nah, aplikasi ini dapat membantu siswa belajar memahami cerita dengan cara yang lebih teratur dan mudah untuk siswa mengidentifikasi gagasan utama dan gagasan pendukung, sehingga siswa ini tidak hanya memahami teks tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka dan tentunya dapat membantu siswa lebih percaya diri dalam belajar. Sekian dari kelompok kami, semoga produk kami bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.